Panduan bedain produk sandal outdoor pro dan outdoor adventure, mana yang lebih cocok buat kamu? Halo guys, Dimas di sini. Setelah kemarin kita bahas beberapa sandal dan kita juga udah sempat bahas sepatunya di bulan-bulan yang lalu, kita sekarang akan membahas panduan memilih produknya. Nah, sebelum masuk ke sana, gue akan mengklasifikasikan dulu produknya berdasarkan dua brand ya, dimana Outdoor Group ini punya dua brand besar, yaitu Outdoor Adventure yang gue taruh di sebelah kanan ini dan Outdoor Pro yang gue taruh di sebelah kiri gue. Nah, apa bedanya? Outdoor Adventure itu adalah lini yang fokus terhadap produk-produk lifestyle, di mana justru sebenarnya sandal-sandal ini dimaksudkan untuk kaum-kaum urban, bukan buat orang-orang yang senang ke gunung, bukan orang-orang yang senang ke medan teknikal. Jadi ini bener-bener untuk penggunaan urban sehari-hari aja ya. Pertanyaannya, kalau gue pingin lebih serius, akhirnya kemana? Nah, disinilah ada lini Outdoor Pro, di mana judulnya aja udah profesional. Nah, bedanya di mana? Di sini kalian akan lebih bisa menghadapi medan-medan yang teknikal. Misalnya lumpur gitu ya, tanah dan lain sebagainya. Bahkan gravel seharusnya juga iya. Di luar itu, teman-teman, Outdoor Pro sudah mengembangkan juga produk-produk trail run ya dan sepatu running yang memang belum rilis, tapi kita sempat dapat teasernya dan kita sempat lihat-lihat juga di pamerannya mereka kemarin ya, pas launching di akhir tahun ya. Seperti apa? Nanti gue akan bahas tipis-tipis di bagian akhir setelah gue bahas Outdoor Pro. Yuk kita mulai dari bahas Outdoor Adventure. Oke, buat kalian yang tertarik buat beli Outdoor Adventure, saran gue langsung aja ke yang bagian sandal, sepatu sandalnya ini ya. Kenapa? Apa bedanya sama sandal jepit biasa? Oke, gue kasih tahu aja, untuk dua-duanya ini adalah artikel Coliseum ya. Nah, tapi Coliseum JX ini adalah sandal jepit biasa. Apa spesialnya? Spesialnya itu adalah di desain yang lebih fresh, jadi bukan sandal jepit yang polosan gitu aja. Jadi kalau kalian mau liburan misalnya ke Bali gitu ya, pengen sandal jepit yang nggak viper-viper aja, nggak swallow-swallow aja, nah ini sandalnya. Tapi memang harus diakuin, sandal jepit kayak gini punya minus, yaitu supportnya di bagian belakang kurang. Jadi akhirnya apa? Ini ada impact ke bagian otot calf kalian, nanti akan bekerja lebih keras ya. Makanya ini bukan yang terbaik untuk jalan lama. Gue kasih warning dulu aja. Bukan berarti dia jelek. Ini memang hanya untuk orang-orang yang ngerasa butuh dan cocok dengan sandal jepit aja. Kelebihannya apa? Kelebihan nomor satunya itu dia empuk. Kelebihan nomor dua, ini biasanya jarang ada di satu produk yang sama ya. Dia empuk tapi stabil. Nah, itu adalah kelebihannya ya. Dan kelebihan selanjutnya adalah dia ada sampai size cukup gede. Misalkan aja ini adalah size 45 ya teman-teman. Tapi kaki-kaki yang size 46 itu bisa masuk karena lebarnya. Jadi cukup oke ya. Nah, kalau kalian balik di sini, ini ada lugnya juga, jadi bisa membantu kalian di medan-medan ya kayak pasir, tanah gitu ya, untuk nge-grip lebih baik, tapi tidak untuk medan-medan yang licin karena dia gripnya tetap tidak terlalu baik. Versi update dari Coliseum JX adalah Coliseum TX ya. Ini adalah versi sepatu sandalnya, di mana kalian bisa lihat midsole-nya, outsole-nya sama. Jadi, semua USP atau kelebihan dari produk ini ada semua di sini, tapi ditambah, kebayang tadi udah ada 3 kelebihan ya, ditambah dengan support dan locking yang bagus. Itu USP pertama ya. Kenapa bisa kayak begitu? Lo lihat sendiri bahan webbing-webbingnya ini kuat ya, ditambah dengan, nah ini hardware-hardware-nya ini juga terbilang kuat, hasil pengetesan kita by the way, dan untuk bahan webbing yang dipakai, ini hasil tes kita berikan rating 8 dari 10. Kenapa? Karena memang sebagus itu si hasil tes Dremel kitanya. Jadi memang dia cukup durable ya. Itu adalah dua kelebihan ekstra dari USP sandal ini. Satu support, yang kedua durabilitas dari si uppernya. Jadi kurang lebih gue sih sebenarnya lebih menyarankan kalian ambil ini aja karena dengan harganya sebenarnya masih mirip-mirip aja. Semua kelebihan yang versi sandal jepit kalian bisa dapatkan, ya minus gampang keluar masuknya ya. Tapi untuk support-supportnya semuanya ada ekstra 2 kelebihan lagi. Sekarang pertanyaannya, gue nggak cukup, gue pingin upgrade. Sandal yang lebih premium ada nggak mas? Ada. Kalian mainnya bukan di Outdoor Adventure lagi, karena ini sudah masuk ke ranahnya Outdoor Pro. Sebenarnya ada beberapa artikel-artikel Outdoor Pro ya, yang sayangnya kita belum bisa tes, makanya nggak bisa kita rekomendasiin di sini. Mungkin gue kasih honorable mention aja, sebenarnya ada sandal-sandal gunung yang lebih proper dikembangkan Outdoor Pro untuk kondisi-kondisi
naik gunung gitu ya. Tapi memang disclaimer dulu, bukan berarti sendal ini tidak proper, bukan berarti juga Outdoor Pro nggak bisa bikin yang proper. Nggak kayak gitu. Memang ada tujuan dan maksudnya ketika mendevelop sendal ini ya. Dan ketika kalian butuh support yang lebih maksimal, ya pergilah kalian ke sepatunya ini gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita bahas sebenarnya si sendal Gen Z NXT ini apa sih? Ini adalah salah satu sendal entry-nya dari Outdoor Pro dengan teknologi terbaru mereka. Kalau tadi kita udah ngerasain empuk-empukan di midsole sini, empuknya di sini dikurangin. Oh gitu. Karena ini adalah midsole dengan teknologi ke arah recovery. Di mana klaim Outdoor Pro dengan teknologi recharge ini itu memberikan support yang maksimal meskipun ini sebenarnya midsole yang empuk ya. Dan midsole yang empuk ini dieksekusi dengan dua hal positif. Yang pertama adalah geometrinya yang menarik ya di sini sekaligus suportif. Nah, supportnya nanti gue akan jabarkan lebih lanjut ya. Dan yang kedua, dengan kontur-kontur di bagian insole-nya sini itu membuat peredaran darah lebih lancar untuk membantu recovery-nya. Nah, ini menjadi sebuah standar sandal recovery. Meskipun gue harus kasih disclaimer dulu, sandal recovery ini fungsi recovery-nya tidak sebaik sandal-sandal recovery premium yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut ya. Jadi, apa sih kelebihan sandal ini? Secara simpel, gue bisa katakan sandal ini adalah upgrade dari ini. Dimana kalau rating sandal ini adalah 7, ini 7,1. Sesignifikan apa sih improvementnya? Dari segi webbing, sama. Kekuatan, sama ya. Kelebihannya adalah di kontur-kontur midsole-nya ini, yang artinya ya tadi ya, membuat lebih nyaman. Dan sebagai standar sandal recovery, dia adalah sandal recovery yang bisa dipakai paling lama tanpa pegel berlebihan ya. Bedakan ketika kita pakai sandal recovery, terlalu empuk, biasanya cepat pegel di telapak dan di bagian betisnya, dan tidak stabil juga untuk dipakai jalan karena kan tinggi banget. Sedangkan di sini ini cukup rendah ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman kelebihan selanjutnya, kalau kita balik nih ya, lugnya itu lebih tebal lagi, di mana lug yang setebal ini artinya bisa punya daya cengkeram lebih baik ketimbang ya lug yang serendah ini. Dan untuk urusan gripnya, dua-duanya sebenarnya sama aja sih, tapi dia akan lebih ngegrip di medan tanah. Minusnya adalah di medan licin, sama seperti sandal-sandal sebelumnya. Untuk semua medan licin, dia juga gripnya tidak terlalu bagus gitu ya. Nah, itu untuk produk entry-nya. Sedangkan gimana dengan produk lebih seriusnya lagi, yaitu sepatunya. Jujur, ini sepatunya ada dua tipe ya. Ada Link yang low dan yang mid cut. Bedanya di mana? Nah, Link ini teman-teman secara umumnya kita sudah tesnya itu cukup ekstrim juga. Kemarin kita bawa ke alam, kita rendam juga. Rendamnya itu nggak sebentar, jadi bener-bener di atas 24 jam kita rendam air totalitas. Ini sudah berlalu berapa bulan ya? 2 bulan, 3 bulan pun tidak ada kerusakan yang berarti. Nah, begitupun dengan grip-gripannya semuanya bagus. Bahkan ada tambahan yang baru teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan, ini adalah Link yang versi sebelumnya, dan ini adalah Link yang versi baru, di mana mudguard-nya dibuat lebih tinggi, lebih kokoh, dan lebih baik lagi. Jadi, kalau kalian beli Link yang sekarang itu akan lebih ke seperti ini nih, ini versi terbarunya. Dan untuk lem-leman tadi aman, gripnya juga aman ya. So, everything about Link itu bagus untuk kebutuhan outdoor kalian. Nah, tapi gue menyarankan kalau kalian mau outdoor, carilah yang mid cut. Ini adalah hasil konsultasi gue sama Mas Tommy ya, bocah hutan. Kemarin kita ngobrol, sharing cukup banyak soal sepatu outdoor. Menurut Mas Tommy, salah satu yang paling penting adalah kita jaga ankle saat lagi di hutan ya. Ini bukan berarti nggak bisa, ini bisa. Tapi untuk tektokan tipis-tipis gitu ya, yang medannya tidak terlalu teknikal, masih bisa. Tapi sangat disarankan untuk pakai yang ini nih. Kenapa? Karena ankle kita dengan penggunaan midfoot kayak gini, akhirnya jadi lebih aman, lebih terkunci. Jadi, semua kelebihannya, yaitu durabilitas lemnya, ya, ketahanan airnya, sampai dengan gripnya, di sini semuanya bagus ya. Dan by the way, ketahanan air bukan maksud gue, ini uppernya juga tahan, nggak kemasukan air, nggak, tetap bisa kemasukan air. Tapi ketahanan lemnya terhadap air maksud gue ya, itu sudah cukup bagus. Jadi, semuanya dari Link yang dulu, yang low cut, sampai sekarang yang baru dan versi mid cut-nya maupun yang lama versi mid cut-nya semuanya bagus lem-lemannya. Untuk durabilitasnya jadi memang sangat-sangat baik sekali ya. Nah, terkhusus untuk yang mid cut ini supportnya jadi jauh lebih baik lagi. Dan ini gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena sekelas Mas Tommy aja merekomendasi. Dia memang sehari-hari memakai ini, salah satunya untuk gear tempurnya ya, karena kan seorang Mas Tommy bocah hutan ketika harus turun gitu ya ke lapangan, ke hutan gitu, memang dia akan membutuhkan gear yang
bagus, yang bener-bener suportif sesuai kebutuhan. Nah, kenapa Mas Tommy pakai? Sederhana, karena menurut analisanya dari segi budget yang dia punya dengan kualitas yang ditawarkan dengan Outdoor Pro Link, ini sudah bisa sangat memenuhi kebutuhannya. Itu gokilnya ya teman-teman ya. Mungkin satu USP yang gue ketinggalan, dari seri Link ini, untuk standar sepatu outdoor, dia relatif ringan. Jadi gue nggak bisa bilang ini ringan ya, tapi ini relatif ringan. Dan ini menjadi sebuah USP tambahan, di mana ketika kalian ke outdoor gitu ya, beban-beban juga cukup banyak, sedikit membantu lah untuk kebutuhan kaliannya. Dan artinya menggunakan produk Pro dengan sekelas seperti ini, dengan harga yang terjangkau, kita sedang membayar keselamatan ya teman-teman ya, tapi tidak perlu terlalu mahal. Jadi cukup gokil sih ya teman-teman ya. Memang harus diakuin, ada nggak yang lebih bagus daripada ini? Tentu ada, produk-produk outdoor dengan level yang lebih premium tentunya. Tapi sedangkan untuk harga-harga mid sampai entry ya, ini sudah bisa gue rekomendasikan dengan sangat percaya diri. Kita tes di lapangan, Mas Tommy tes di lapangan, kita sempat sharing tentang benefit produk-produknya, dan kita ketemu sih di situ. Dari segi durabilitas, gue cerita sama Mas Tommy juga hasil tes kita, Mas Tommy cerita juga tentang gimana produk ini sesuai dengan kebutuhannya dia di lapangan. Jadi artinya ya kalau pakarnya juga sudah mengiyakan, dan gue pun mengamini juga dengan hasil tes di lab, jadi kita udah nggak perlu ragu lagi sih untuk seri varian Link ini gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya gue akan bahas tipis-tipis tentang produk runningnya, yang setahu gue memang belum rilis waktu gue recording video ini ya. Tapi nantinya Outdoor Pro ini akan punya dua lini baru, yaitu road running dan trail running ya. Kalau road running gue sudah ngeliat ya, gue ngelihatnya sih sebenarnya mereka bikin daily trainer biasa ya teman-teman ya, dengan harga yang make sense. Jadi buat kalian yang suka dengan estetika Outdoor Pro, ini mungkin bisa jadi sebuah alternatif ya, dimana sebenarnya developmentnya cukup menarik ya. Outdoor Pro itu bikin produk-produknya justru lebih cerah, lebih berwarna-warni sekarang, terutama di lini runningnya nanti. Nah, sedangkan untuk trail run, gue baru lihat prototipe-nya doang, gue belum tahu nih nanti secara teknikal akan seperti apa. Jadi gue belum bisa bicara banyak. Tapi berangkat dari pengalaman, Outdoor Pro ini ketika membuat sol outdoor itu sudah sangat proper. Nah, tinggal nanti seperti apa ya aplikasinya menjadi produk trail run. Nah, kita tunggu aja ya kabar selanjutnya. Jadi itu aja teman-teman untuk guide produk outdoor adventure dan Outdoor Pro kita kali ini. Buat teman-teman yang juga usernya, bisa ikut komen di bawah. Barangkali ini bisa membantu kalian untuk memilih produk-produk mana yang akan menjadi teman atau partner kalian nantinya selama liburan lebaran ya. Dan mungkin satu aja, gue pengen recall balik cerita kemarin saat kita belajar tentang Outdoor Pro, kita lihat rilisannya, ternyata memang Outdoor Pro ini adalah salah satu brand lokal ya, brand Indonesia yang berangkat dari pengalaman pabrikan yang sudah lama ya, sudah puluhan tahun, dan mereka juga punya komitmen untuk mendevelop ya anak-anak muda, di mana anak-anak muda bertalenta dari Universitas Paramadina itu digandeng untuk mendevelop produk-produk baru. Jadi kreativitasnya itu terarah, dan mereka juga sebagai mungkin bisa dikatakan senior lah ya, senior membuka jalan kepada orang-orang yang baru masuk ke industri, para juniornya untuk bisa berkarya lebih. Dan gue sebenarnya sangat senang sekali dengan ekosistem seperti ini. Kenapa? Karena inilah yang akan bisa membuat tingkat pengangguran kita turun, industri kita berkembang dan maju, dan beneran membawa kita menjadi Indonesia Emas 2045 mudah-mudahan ya. Bukan makan beracun gratis atau hal yang kurang make sense misalnya. Jadi gue rasa sih teman-teman pasti punya kapabilitas lah untuk menilai mana yang harus disupport, mana yang kurang layak untuk disupport ke depannya. Jadi teman-teman, gue minta doanya aja untuk industri lokal Indonesia yang sedang maju dan berkembang ini, mudah-mudahan betul mereka akan berkembang sebaik-baik mungkin agar bisa membawa ya industri kita ke tahapan selanjutnya, dan ini membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi banyak saudara-saudara kita yang belum beruntung. Nah, itu aja mungkin doa gue ke depannya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video bedah selanjutnya.